Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an nabiyul amin. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa kita manfaatkan dan gunakan dalam ketaatan dan menjalankan perintah-perintahnya. Selawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan iman tanpa kekufuran, dengan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ahibati fillah, kita tak lupa berdoa untuk orang tua yang telah berjasa dalam hidup kita, ibu bapa kita yang telah mendidik dan mengajari kita, yang telah membesarkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal dan ketaatan mereka. Allah ampunkan segala bentuk dosa dan kesalahan mereka, dan Allah tinggikan kedudukan mereka. Kepada para guru, para ustadz, para pendidik kita, kita doakan pula semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan kesalahannya, dan Allah terima segala bentuk kebaikan dan ketaatannya. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, masih dalam pembahasan kaidah tauhidul uluhiyah. Masuk kita kepada kaidah yang ke-31. Al-kufur al-madhkuru fil adillah kufrun asghar. Syekh Khalid As-Suaidan mengingatkan bahawa kufur yang disebut di dalam dalil-dalil itu maknanya kufur kecil, ya, kufrun asghar. Nah, lalu beliau mengatakan wahada min qawaid Abil Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abil Abbas Ibn Taimiyah, wa huwa min jumlatil mumayyizat bainal kufur al-akbar wal kufur al-asghar. Dan ini termasuk pada pembahasan perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Famata ma warada anis syar'i qawlu kufur atau qawlu faqad kafar fa'alam annahu yuridul kufur asghar. Bila mana di dalam hadis disebutkan atau misalnya dalam dikatakan faqad kafar, di dalam hadis misalnya
telah kufur. Atau fa'lam annahu yuridu hadzal lafaz al-kufrul asghar. Ketahuilah bahwa bila mana nas menyebutkan di dalam hadis ini kufur, perbuatan ini kufur. Nah, kufur ini biasanya dimaksudkan adalah kufur kecil. Di dalam Sahih Muslim disebutkan tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kufur yang dikatakan oleh Abu Abbas tadi adalah kufur kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani atau ithnatani bin nas huma bihim kufur." Ada dua hal yang bila mana dikerjakan ada oleh manusia, maka ini termasuk kepada kufur. Perbuatan bila mana ada pada manusia termasuk kufur. Nah, maksud daripada kufur ini adalah kufur kecil. Apa dia? At-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, mencelah nasab. Mencelah nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Bila mana ada orang yang melakukan ini atau mencela nasab, ya, menghina nasab, ya, maka yang kedua menangisi dan meratapi si mayit. Menangis dengan kepergian orang yang dikasihi itu boleh saja, karena itu adalah fitrah manusia. Nah, orang yang terbaik saja Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika meninggal putranya Ibrahim, maka dia menangis. Dia mengatakan, sungguh berpisah dengan kamu ini nak menyedihkan. Orang kalau meninggal Pak dia boleh menangis, boleh. Orang tuanya pergi meninggal sudah, boleh menangis, boleh. Sedih hatinya, iya. Tetapi yang tidak boleh meratap, menyebut-nyebut, ya, kisah-kisah dia diratapi, ini belum tercapai, diratapi ini menjadi sebuah kenangan yang menyakitkan dan seterusnya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan di antara bentuk ratapan itu apa? Ya, misalnya syaqal juyub, merobek-robek bajunya, kemudian dia menarik-narik rambutnya, menampar-nampar pipinya misalnya. Dia tidak terima atas takdir, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini adalah perbuatan kufur. Nah, kufur di sini bukan kufur yang menyebabkan dia keluar dari agama ini. Ya, artinya di perbuatan yang bila mana ini dikerjakan dan tidak segera kembali bertaubat, meminta ampun, menyadari, ini akan berpindah dari kufur kecil kepada nanti kepada kufur besar, yang memang itu adalah perbuatan yang akan mengeluarkan dia dari Islam. Nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara wa yadrib ba'dukum riqab ba'din. Jangan kalian kembali kepada aku, kepada kekufuran setelah aku meninggal dunia, kata Rasul. Kalian kemudian saling memotong lehernya, memukul lehernya. Hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusuq, mencela dan mencaci seorang muslim itu kefasikan. Dan ini harus ditinggalkan. Perbuatan mencela, menghina, merendahkan orang lain itu adalah perbuatan fasik. Tidak boleh dikerjakan oleh seorang mukmin. Dia harus menghormati mukmin yang lain. Wa qitaluhu kufur, kata Rasul. Memeranginya itu adalah perbuatan kufur. Nah, bila mana kita mendapatkan dalam dalil-dalil atau dalam nas-nas di mana disebutkan oleh Allah kufur atau oleh Rasulullah SAW kufur, maka maksudnya itu adalah kufur kecil.
kufur kecil. Ya. Nah, ikhwafillah, hadis yang berikutnya dari Jarir radhiyallahu taala an dari Nabi alaihi salatu wasallam, ayyuma 'abdin abqa ifarra min mawalihi, ya, yang kabur dari perwaliannya, faqad kafara hatta yarji'a ilaihi, maka dia selama lari kabur itu dia kufur sampai dia kembali. Wa amal kufrul akbar, adapun kufur besar, fa innahu ghaliban ma yadu fil adilla mu'arrafan bil alif fil wal lam. Biasanya kalau kufur besar juga didasari dengan nas, tapi kemudian mu'arraf, ya, di ma'rufkan, ditambah, dikenal dengan, ditambah dengan alif dan lam, mu'arraf bil alifi wal lami. Nah, jadi ikhwah fillah rahimakumullah, kita mesti belajar memahami bahwa kufur yang disebutkan pada dalil-dalil secara umum itu maksudnya kufur kecil. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa di antara jika dikerjakan oleh seorang mukmin maka itu termasuk kufur, mencela nasab, meratapi mayit. Nah, ini adalah hal yang mesti kita pahami. Jadi kalau kufur besar biasanya ada hadis-hadis yang atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang perbuatan itu. Seperti yang dikatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bisa itu dosa besar disebutkan, dari antaranya beberapa syirku billah dan seterusnya. Nah, ini kufur secara umum terbagi pada dua, kecil dan besar. Taib. Masuk kepada kaidah yang ke-32, asyirkul asghar, syirik kecil, yanqalibu ila akbar idza 'azumat tandid wa qawiyatil musawah. Kufur atau syirik kecil akan berpindah kepada syirik besar bila mana, ya, perasaan, keyakinan seseorang itu di dalam hatinya mengagungkan besar di dalam menyetarakan makhluk dengan khaliknya, atau menyamakan makhluk dengan khaliknya. Jangan sampai berpindah dari syirik kecil kepada syirik besar, diakibatkan apa? Diakibatkan tadi dia besar at-tandid, menduakan Allah, menserikatkan Allah dalam dirinya. Kata Syekh Khalid As-Suaidan, fasyirikul asghar la yabqa syirikan asghar ghaliban. Ketahuilah syirik kecil itu tidak akan disebut dengan syirik kecil selama sampai apa? Wa inna ma yanqalib min kauni asghar ila akbar. Tapi akan berpindah, bisa berubah dari syirik kecil menuju syirik besar. Perbuatannya ini syirik kecil, tapi bila mana di dalam hatinya itu besar, di dalam mengagungkan apa yang dia sembah selain Allah, maka hati-hati akan berpindah syirik kecil kepada syirik besar. Idza 'azumat tandid wa qawiyatul musawah fi qalbil insan. Kalau dalam hatinya itu semangat di dalam menyekutukan Allah itu besar. Yang kedua, bisa merasakan persamaan antara khalik dengan makhluk, atau qawiyatul musawah di dalam hati seorang insan, maka ini adalah satu hal yang akan merubah posisi dari syirik kecil menjadi syirik besar. Fal halif billah, misalnya kita fal halif bi ghairillah, misal kita buat contoh bersumpah kepada selain Allah, asyirkun asghar bil asalah, lakin idza qawiya ta'zim fi qalbika li fayakunu akbar. Orang bersumpah atas nama selain Allah, bukan nama Allah, syirik kecil. Tapi kalau di dalam hati seorang hamba itu besar pengaruh sesuatu yang tadi dia bersumpah dengannya, besar pengaruhnya dalam diri dia, maka kemudian ditambah dengan at-tiyara, merupakan syirik kecil, berlaku beranggapan sial. Lakin idza udhifat ala ma tatayyarat bihi annahu al-fa'il bi nafsi faqad azumatul musawah fayattabaru syirkan akbar
wa ala dzalika amthila katsira jiddan. Namun ketika seseorang misalnya bersumpah atas selain Allah, itu syirik kecil, tapi apa yang di dalam hatinya lebih besar harapan dia, perlindungan dia, kemudian ta'zim dia, kemudian mensyirikatkan dia, maka sungguh itu akan berubah menjadi syirik besar. Jadi syirik kecil biasanya tidak akan berada pada satu titik, tapi bisa jadi diminta bantuan, ya, kemudian bisa jadi dia syirik yang kecil tadi itu akan bisa menjadi syirik besar akibat hati manusia ini yang semakin besar mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesuatu yang dia bersumpah atasnya. Nah, inilah dua kaidah yang mesti kita pahami. Syirik yang disebutkan, afwan, yang pertama kufur yang disebutkan di dalam dalil pada umumnya kufur kecil. Yang kedua syirik kecil yang akan berpindah menjadi syirik akbar jika besar di dalam hatinya menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dan menuangkan, membesarkan harapan, keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan berpindah hukumnya dari syirik kecil kepada syirik besar bila mana di dalam hati seorang itu besar harapannya kepada selain Allah, lebih besar keinginannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai kesyirikan kecil akan merubah dia menuju kepada syirik akbar. Baik, ini dua kaidah kita harus dipahami ya. Semoga Allah berikan ingatan yang kuat, pemahaman yang benar, serta semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupannya. Terima kasih. Jadi dua kaidah ini, setiap kufur yang disebutkan di dalam dalil pada umumnya kufur kecil. Yang kedua, syirik kecil akan berpindah menjadi syirik akbar ya jika besar harapan dia, penserikatannya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita bersumpah kepada selain Allah dan jangan sampai kita berbuat syirik kecil dan kemudian itu akan membahayakan kita dalam akidah ini. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi ini. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang ketiga nanti. As-sihir bil ma'na syar'i la yakunu illa kafiran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara